Halo semuanya, jadi beberapa waktu yang lalu kita baru saja menyaksikan sebuah kesuksesan yang sangat besar dari salah satu industri tanah air yang awalnya dianggap remeh oleh banyak orang. Yes, kesuksesan yang gue maksud di sini adalah dari film animasi Jumbo yang berhasil mendapatkan jumlah penonton yang sangat banyak dan sekaligus keuntungan yang sangat besar. Nah, meskipun sangat sukses, tapi tentu Jumbo bukanlah film animasi yang sempurna, dan maka dari itu, film ini pun tidak luput dari berbagai kritikan oleh banyak pihak. Ada yang menganggap kalau film ini biasa saja atau mediocre, bahkan ada juga yang mengatakan kalau film ini sangat sampah. Walaupun ya, gue yakin orang-orang yang mengatakan hal itu adalah mereka-mereka yang belum nonton film ini, ataupun mereka ini berusaha untuk mencari perhatian aja di internet. Nah, terlepas dari seberapa bagus atau tidak bagusnya film ini, dua hal yang dari film Jumbo yang sepertinya seringkali menjadi perdebatan atau bahkan diskusi adalah keberadaan dari dua sosok karakter, yaitu sang antagonis utama dan juga salah satu karakter sampingan yang bernama Mary. Nah, pada kesempatan kali ini, gue akan membahas sebuah topik yang berhubungan dengan salah satu dari dua sosok karakter tersebut, yaitu Mary sang hantu kecil. Alasan kenapa gue memilih karakter ini adalah karena perdebatan di internet mengenai karakter Mary terbilang sangatlah menarik dan juga bervariatif, serta ini juga berhubungan dengan salah satu masalah atau keresahan orang-orang terhadap industri perfilman Indonesia, yaitu mengenai ketergantungan kita terhadap genre horor atau unsur spiritual. Nah, jadi mungkin cukup basa-basinya, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, sebelum masuk ke inti utama, kita bahas terlebih dahulu soal karakter Mary dari film Jumbo. Nah, jadi karakter Mary sendiri merupakan salah satu karakter sampingan berupa seorang gadis hantu kecil yang memiliki peran yang sangat penting dalam membantu Jumbo untuk mendapatkan buku kesayangannya yang telah diambil oleh Atta dan sekaligus membantunya dalam pentas seni. Dengan balasan, Jumbo dan teman-temannya akan membantu Mary dalam mencari kedua orang tuanya. Meskipun memiliki peran yang cukup penting bagi perkembangan cerita, tetapi keberadaan Mary ini seringkali dipermasalahkan oleh beberapa orang karena menurut mereka, karakternya ini seharusnya tidak perlu ada di film Jumbo. Nah, uniknya, terdapat dua kubu yang mempermasalahkan karakter Mary. Kubu yang pertama adalah mereka-mereka yang mempermasalahkan dari segi agama dan juga pendidikan. Menurut mereka, keberadaan dari karakter Mary ini sangatlah tidak baik karena ini seperti mengajarkan kepada anak-anak kalau hantu itu ada. Hal ini dianggap sebagai sesuatu yang buruk karena ini bisa membuat orang tua menjadi kebingungan dalam menjelaskan kepada anak-anak mereka mengenai konsep hantu. Apabila orang tua tidak mampu menjelaskan itu dengan baik, ataupun anak-anak ini tidak memiliki sosok yang dapat menjelaskannya, maka hal ini berpotensi untuk membuat anak-anak tersebut bisa memiliki mindset spiritual dan mudah percaya dengan hal-hal goib yang tidak nyata. Bahkan ada juga yang berpendapat kalau keberadaan dari Mary ini bisa merusak akidah dan membawa kita ke dosa yang paling parah, yaitu kemusyrikan. Nah, untuk kubu yang kedua adalah mereka-mereka yang berpendapat kalau karakter Mary ini tidak seharusnya ada karena keberadaannya di sini malah merusak keseluruhan film Jumbo. Mayoritas orang yang berpendapat di kubu ini adalah para reviewer film ataupun mereka-mereka yang menilai film ini berdasarkan segi teknis ataupun objektif. Menurut mereka, salah satu faktor yang membuat karakter Mary ini menjadi sangat tidak bagus adalah karena ia tidak memiliki pengenalan karakter yang baik. Walaupun ia telah ditunjukkan sejak awal cerita, tetapi penjelasan soal background dari karakternya ini terbilang kurang begitu bagus. Film ini hanya menunjukkan soal masalah dan juga motivasinya saja tanpa menyediakan sebuah momen pengenalan yang proper terhadap ia dan keluarganya agar para penonton yang berpikir kritis bisa merasa bersimpati kepadanya. Selain itu, hal lain yang menjadi masalah dari karakternya ini adalah ia tidak memiliki alasan yang baik kenapa ia memilih Jumbo dan kawan-kawannya untuk bisa membantunya. Mary seolah-olah memilih mereka bertiga secara acak tanpa memiliki dasar yang bagus seperti apakah anak-anak itu merupakan anak yang baik ataupun mereka memiliki masalah yang serupa. Dan hal terakhir yang dipermasalahkan adalah ini seperti menunjukkan kepada kita semua bahwa industri perfilman Indonesia masih sangat bergantung kepada genre horor atau tema spiritual. Nah, seperti yang kita tahu, genre horor atau tema spiritual merupakan dua hal yang paling diminati oleh para penonton Indonesia. Hal ini bisa dibuktikan dengan mayoritas film kita yang hampir selalu memiliki dua unsur tersebut, dan film-film ini pasti memiliki jumlah penonton atau keuntungan yang lumayan banyak terlepas dari kualitas yang dimiliki. Kasus ini hampir mirip seperti tema isekai dalam dunia anime yang hampir selalu ada di setiap musimnya. Tapi bedanya dengan perfilman Indonesia adalah hampir di setiap bulannya kita pasti selalu memiliki film baru dengan tema atau genre tersebut.
Hal ini dianggap bermasalah oleh beberapa orang karena ini bisa membuat industri perfilman kita menjadi sulit untuk semakin maju. Dengan suksesnya film-film yang memiliki genre horor ataupun tema spiritual dengan kualitas yang tidak begitu bagus, hal ini secara tidak langsung akan memotivasi para PH atau production house untuk tetap memproduksi film-film tersebut bahkan tanpa mempertimbangkan kualitas yang baik. Hal ini seolah-olah seperti membatasi industri perfilman kita untuk bisa memiliki film dengan cerita yang lebih fresh ataupun tema yang lebih menarik. Dengan adanya masalah inilah, beberapa orang menduga kalau alasan kenapa film Jumbo bisa memiliki tema spiritual adalah karena faktor tersebut. Dikarenakan unsur ini sangat diminati oleh orang-orang kita, para pembuat dari film ini pun sepertinya berpikir untuk berusaha menambahkan unsur tersebut sebagai bagian dari marketing agar film Jumbo bisa dilirik dengan mudah oleh orang-orang. Nah, walaupun ini terdengar cukup masuk akal, namun perlu diingat bahwa ini semua hanyalah sebatas asumsi karena sampai saat ini kita masih belum mendapatkan konfirmasi yang pasti kenapa hal ini bisa terjadi. Mau itu dari Visinema Picture ataupun Bang Rian Andriandi, keduanya sama-sama masih belum memberikan jawaban yang pasti dari pertanyaan ini. Meskipun dalam video podcast terbarunya Bang Raditya Dika dengan Bang Rian, beliau sempat menyebutkan kalau film Jumbo memiliki beberapa adegan yang dipotong, yang mana kalau nggak salah, adegan-adegan tersebut bisa menjawab beberapa pertanyaan yang belum terjawab dari film ini, seperti motivasi dan rencana besar dari sang villain utama, ataupun juga jawaban atas pertanyaan kenapa film ini bisa membawakan unsur spiritual. Nah, terlepas dari manakah spekulasi yang benar, lalu yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah unsur spiritual ini boleh ada atau bahkan harus ada di film Jumbo ataupun animasi-animasi buatan Indonesia ke depannya nanti. Menurut gue pribadi, unsur spiritual ini sebenarnya boleh-boleh saja untuk ditambahkan ke dalam film Jumbo. Meskipun begitu, gue harus akui bahwa kalau andaikan unsur spiritual ini bisa dihilangkan dan mereka bisa lebih berfokus pada aspek kemanusiaan, gue yakin film ini bakal bisa menjadi lebih bagus lagi. Nah, tapi kalau mereka memang tetap ingin menambahkan unsur tersebut, ya sebenarnya boleh-boleh aja sih, asalkan mereka bisa memberikan build up yang baik dan juga penjelasan yang bagus terhadap bagian tersebut. Nah, lalu bagaimanakah ke depannya nanti? Apakah animasi-animasi Indonesia lainnya harus memiliki unsur spiritual atau genre horor agar animasi tersebut bisa ditonton oleh banyak orang? Ya, jawabannya jelas tidak dong. Karena ya, terlepas dari selera orang-orang kita yang sangat suka dengan dua hal tersebut, namun tidak bisa dipungkiri bahwa dalam dunia animasi, gue melihat kalau penonton-penonton kita itu jauh lebih welcome terhadap animasi-animasi dengan tema atau genre yang berbeda. Bahkan apabila kita melihat kasus film Jumbo saja, alasan kenapa film tersebut bisa memikat banyak penonton itu bukanlah karena unsur spiritual di dalamnya, melainkan tagline yang seringkali disebutkan oleh Bang Rian Andriandi terhadap film ini, yaitu sebuah film yang dibuat untuk anak-anak, namun orang dewasa bisa relate dan juga menikmatinya. Jadi ya, dari kasus ini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk kedepannya nanti animasi-animasi buatan Indonesia itu tidak harus memiliki unsur spiritual ataupun genre horor. Mereka bebas mau membawakan tema atau cerita seperti apapun selama animasi tersebut memiliki kualitas visual dan animasi yang meyakinkan dan menarik untuk dilihat, serta juga memiliki strategi marketing yang proper. Nah, tapi apabila mereka ingin membawakan kedua unsur tersebut, maka eksekusilah dengan baik. Apabila ingin membawakan konsep sihir ataupun arwah, maka berikanlah penjelasan dan juga penggambaran yang bagus mengenai cara kerja dari sihir tersebut ataupun sistem dunia arwah itu. Kalau mau membawa genre horor, ya pastiin kalian bisa memaksimalkan aspek-aspek yang membuat suatu karya horor bisa menjadi sangat bagus, entah itu dari nuansa, cerita, tensi, ataupun build up jumpscare. Apabila ini semua bisa dieksekusi dengan baik, maka para penonton pastinya bisa lebih menerima atau bahkan memuji karya buatan kalian. Tapi serius, kalau andaikan ada yang bisa membuat film animasi dengan genre horor dan memiliki kualitas yang sangat bagus, gue yakin tuh animasi bakal dapat banyak banget apresiasi sih. Karena ya, buat kalian yang nggak tahu, genre horor itu adalah salah satu genre yang paling sulit untuk diadaptasi ke dalam dunia animasi. Nah, jadi mungkin saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai topik ini di kolom komentar di bawah. Jadi terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!